Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime. Pemirsa, saya ingin ke Mas Leo. Ini hanya bayangan masyarakat saja. Saya sebagai awam begitu kan, kalau melihat dari rangkaian pernyataan yang disampaikan oleh Freddy Sambo, ya bisa jadi ya oke, saya terbukti membunuh. Tapi saya membunuh karena korban melakukan pelecehan. Apakah itu yang memang nampak di benak seorang Freddy Sambo? Artinya kan kalau membunuh orang yang melecehkan istri saya tetap jantan. Ini dengan mengabaikan mungkin atau tidak ya, Iya, mungkin atau tidak. Jadi memang pada kasus-kasus pelecehan seksual di mana pasangan laki-lakinya itu kemudian membalaskan tindakan yang dianggap melukai martabat, itu yang terjadi memang adalah adu kejantanan ya. Anda sudah melakukan ini kepada istri saya ya, dan itu soal kejantanan, saya bisa lebih kejam, saya bisa lebih jantan ya, dan itu naluri yang instinktif yang kemudian dilakukan dengan cara menghabisi, dan itu sangat sering terjadi. Itu yang disebut dengan crime of passion. baik. Cuma biasanya Mas, biasanya dalam kasus-kasus begini pelaku kemudian segera melaporkan diri, Gentle juga gentle, gitu. karena itu bagian dari adu kejantanan tadi Baik, ya. tapi kalau kita menggunakan logika dari informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum bahwa sebetulnya yang bermasalah itu Freddy Sambo dan diketahui oleh Brigadir J, mungkinkah meledaknya itu sampai melakukan pembunuhan seperti itu? Itu tetap ada puzzle-puzzle, ada kepingan-kepingan informasi yang hilang dan agak sulit dipahami, Mas. Kenapa bisa sampai kalau dia yang melakukan, Ya, kenapa justru yang dieksekusi Barada J? ya. Apa alasannya? Itu yang kita masih belum dapat dan masih ditunggu Baik. oleh publik. Saya ingin ke Pak Kemas. Pak Kemas, ini kalau melihat Ya, dari kasus-kasus ini begitu kan, sekali lagi dari kacamata jaksa supaya ini juga bisa, karena publik juga pengen tahu sebetulnya begitu, tapi kadang ada juga hal-hal yang tidak bisa diungkapkan semuanya kepada publik. Tapi harusnya dalam kasus ini harus seperti apa masukan Anda? ya, jadi kembali lagi, supaya kasus ini bisa jelas terungkap dengan sejelas-jelasnya, penyidik dengan jaksa bekerja sama. Apa yang diperlukan jaksa diberitahukan kepada penyidik. Penyidik memenuhi permintaan jaksa. Sebab apa yang dimintakan oleh jaksa itu sangat perlu nanti di persidangan. Jadi jangan sekali ada yang ditutupi. Kalau ada yang ditutupi, ini perkaranya menjadi tidak tuntas. Menjadi Yang tidak ditutupi tuntas. itu semacam apa misalnya Pak Kemas? Nah, itu misalnya ada hal-hal yang disembunyikan, mestinya keterangannya A dibelokkan menjadi B, contoh saya begitu. Jadi ini kan walaupun bagaimana, mohon maaf ya, Ya, ini pelakunya polisi, ya, pemeriksaannya polisi. Rasa kops itu pasti ada, rasa tidak tega itu pasti ada. Jadi bisa saja ada hal-hal yang disembunyikan. Saya bukan menuduh ya, ya. tapi secara logika awam saja. Nah, jaksa harus teliti. Kalau ternyata memang diduga ada hal yang disembunyikan, jaksa harus minta buktinya, perlunya ini untuk pembuktian. Jadi si jaksa jangan segan-segan minta. Baik. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya kelihatan. Kalau jaksa yang berpengalaman, penyidik yang berpengalaman, ada hal-hal yang disembunyikan itu terasa di dalam hati batinnya itu. Baik. Walaupun tidak terasa. Jadi Baik. kembali, kalau memang perkara mau tuntas, jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan oleh penyidik. Titik. Iya, ini ada kerjasama ya antara jaksa dan juga penyidik. Kerjasama yang baik antara jaksa peneliti, bukan jaksa penuntut umum ya, Iya, jaksa peneliti dengan penyidik. Jadi baik. memang begitu perkara, Iya, begitu dikeluarkan surat perintah penyidikan, polisi wajib menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. baik. Penuntut umum ditunjuk sebagai jaksa peneliti. Ini kerjasama yang ada. Iya. Gitu. Pak Suparji, supaya ini tambah terang, apa hal yang mungkin bisa Anda sampaikan? Ya, pertama ini kan proses pembuktian, ya, supaya terang benerang Iya, perkara ini. Maka yang bisa menyinari, yang bisa memberikan cahaya, itu adalah bukti. Maka satu yang harus dilakukan tentunya yang utama adalah mengumpulkan alat bukti tadi itu. Sehingga perkara pidana ini menjadi terang benderang, dicahayai, disinari oleh alat bukti tadi itu.
berupa saksi, surat, petunjuk, ya, ahli, atau kemudian keterangan tersangka dalam hal ini. Ya. Jadi tentunya yang harus segera dilakukan adalah mengumpulkan alat bukti. Kemudian yang kedua adalah saksi-saksi kunci yang terkait dengan perkara ini, maka segera diperiksa. Sehingga ini membantu terang benderang perkara. Ya. Kemudian yang ketiga, menurut saya, bahwa penyidik ini kan sangat berani, ini memang menjadi satu yang ekspektasi publik, Ya. penerapan pasal 340 gitu kan, pembunuhan berencana. Maka pembuktian pembunuhan berencana ini menjadi sebuah tantangan yang menarik, kapan direncanakan, bagaimana alat disiapkan, jangka waktunya kapan, perencanaan itu, dan sebagainya. Itu dengan demikian, yang terakhir menurut saya, supaya ini perkara tidak berlarut-larut, Ya. segera bekerja secara presisi, secara profesional, secara progresif, tadi secara sederhana. Saya setuju Mas, Baik. ini lokus jelas, tempusnya jelas, maka tidak sulit untuk mengungkap perkara ini tadi. Baik, terima kasih Prof. Suparji Ahmad dan juga Pak Kemas Yahya sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Mas Leo, terima kasih sudah Terima hadir di kasih, studio. Mas. Kita akan sambung lagi karena ini memang satu hal yang menarik dan perlu untuk banyak didalami begitu ya. Masih banyak tadi puzzle-puzzle yang belum terungkap. Keping informasi yang hilang. Ya. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime malam hari ini, kami mengajak Anda untuk berbagi bersama masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Jatuh Ratma. Sampai jumpa.